Allah menganjurkan kita untuk memilih jalan hidup yang membahagiakan kita. Di ayat-ayat terakhir ini, mulai dari 17 sampai 20, Allah menceritakan nasib orang yang memilih jalan hidup yang membahagiakan diri sendiri dan nasib mereka yang memilih jalan hidup yang mencelakakan diri sendiri. Di ayat 17 dan 18 Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ada satu kelompok, yaitu orang yang beriman dan beramal solih. Mereka mendapatkan nasib yang baik. Dan ada kelompok yang memilih mengingkari Allah, yang disebutkan di ayat berikutnya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ada kelompok yang memilih mengingkari ayat-ayat Allah, lalu mereka menjadi kelompok yang sial atau kelompok kiri, dan mereka akan mendapatkan nasib tinggal di neraka. Mari kita pelajari kelompok kanan, kelompok yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, wa tawasaw bis sabr, dan mereka mau saling menasehati dalam kesabaran, wa tawasaw bil marhamah, dan mereka mau saling menasehati dalam kasih sayang. Ulaika, maka mereka itu ashabul maimanah, adalah kelompok orang-orang yang beruntung atau kelompok kanan. Maimanah bisa berarti kanan dari kata yamin. Yamin itu kanan, kalau kiri shimal. Dan dari kata yamin yang serupa, yamin itu bisa diubah bentuknya menjadi maimanah. Nah, kelompok kanan itu beruntung. Nah, kelompok yang kiri, ashabus shimal, kelompok kiri, mereka kelompok yang masy'amah, yang celaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, secara ringkas Allah menyebut hanya dengan dua syarat, yaitu iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Kalau dua itu dipegang, udah selamat, tidak akan merugi, tapi beruntung, dan mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Cuma di dalam beberapa ayat tertentu, amal soleh itu seringkali diuraikan, diberi contoh, ya. Uraiannya tidak dalam bentuk definisi, tetapi dalam bentuk contoh. Ketika Allah memberi contoh, itu dipilih 2 atau 3 contoh saja. Misalnya di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, semua manusia rugi. Ya, innal insan artinya semua manusia, karena al di situ, al ta'rif di situ untuk menunjukkan lil jinsi. Semua manusia rugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Contoh amal soleh di surat Al-Asr itu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam
kesabaran. Di surat ini Allah memberi contoh, tidak tanpa menyebut amal soleh, tetapi langsung diberi contoh, yaitu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Mau saling menasihati dalam sabar dan saling menasihati dalam kasih sayang. Ada uraian yang lebih panjang. Misalnya di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ini sama dengan amanu, ya. Al-mu'minun. Terus dikasih contoh yang di masjid nggak bisa ngeliat materi, lagi ada kendala. Kalau yang di rumah bisa. Mohon maaf, ada pemberitahuan bahwa yang di masjid tidak bisa membaca materinya di sini. Saya Zoom aja kalau maksudnya di Zoom. Ya. Baik. Di surat Al-Mu'minun itu disebutkan beberapa contoh yang lebih banyak. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Yang beramal soleh. Diberikan contoh amal soleh yang kayak apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang tidak melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Dan seterusnya, termasuk mau meninggalkan dosa-dosa fahisyah seperti perzinaan, mereka yang melaksanakan amanah dan sebagainya. Itu jadi Allah kadang-kadang menyebut kriteria itu hanya dengan ringkas, iman dan amal soleh. Malah kadang-kadang disingkat hanya dengan kata takwa. Udah, kalau kamu bertakwa, selamat kamu. Nah, di dalam kata takwa itu ada amanu wa amilus solihat. Nah, kalau kita mendapatkan semacam itu, kok di sini diberikan contohnya itu saling menasihati kesabaran. Saling menasihati itu penting, Pak. Karena kita ini ada saja hal-hal yang menyebabkan kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tentu ada orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja. Nah, kalau orang sengaja melanggar, bahasa kasarnya itu mereka memang bajingan, ya. Mereka memang bajingan. Tapi kita ini kan tidak ingin menjadi bajingan. Kita tidak ingin menjadi pendosa. Ya, mohon maaf saya mengatakan bajingan itu pendosa. Dalam bahasa Al-Quran disebut al-mujrimun. Nah, orang yang melakukan dosa-dosa itu adalah orang-orang yang merampas hak orang lain. Koruptor merampas hak orang lain, penipu merampas hak orang lain dan sebagainya. Itu apa kalau bukan bajingan? Ya. Nah, untuk kita itu menjadi orang baik, insya Allah kita baik yang di masjid ini maupun yang mengikuti kajian kita lewat Zoom itu ada semangat untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran. Tapi pelanggaran itu seringkali kita lakukan. Ada kalanya karena kita belum tahu. Karena Islam itu aplikasinya begitu luas, begitu banyak. Oleh karena itu kita seringkali mengetahui di satu bidang ilmu tentang keislaman, tapi kita tidak mengetahui bidang yang lain. Oleh karena itu ketika kita berperilaku bersangkut paut dengan bidang lain, kita suka melakukan pelanggaran. Ya, misalnya kita maunya bertakwa, tapi ada beberapa di antara kita yang ketika seorang laki-laki meninggal dunia, mereka keluarga yang ditinggalkan tidak mau segera membagi waris. Alasannya kan masih ada ibu, kasihan ibu. Itu sudah pelanggaran, ya, karena harta yang kita miliki itu pemberian dari Allah, tapi pemberian ini sifatnya penugasan. Jadi kita punya harta itu sebenarnya pemilik hakikatnya adalah Allah. Karena pemilik hakikatnya Allah, maka ketika kita menggunakan harta harus atas izin dan atas restu pemiliknya.
Kalau orang menggunakan hartanya untuk melakukan pelanggaran dengan memberi sogokan misalnya, itu kan pelanggaran. Nah, itu tidak direstui oleh pemiliknya, maka dia akan berdosa. Dan kalau kita mau mencari penghasilan juga mesti dengan cara-cara yang direstui oleh pemiliknya. Misalnya, aku kan bekerja hanya sebagai sopir, tapi sopir pabrik bir. Nah, dia nggak tahu, dia tahunya hanya aku kan hanya nyopir. Ya, aku nyopir dikasih upah sesuai dengan pekerjaanku. Dia tidak tahu bahwa itu haram. Nah, jadi ada kalanya kita melakukan pelanggaran karena tidak adanya knowledge, tidak adanya pengetahuan tentang itu. Karena itu seringkali kita melakukan pelanggaran tidak sengaja karena tidak tahu, atau bahasa Arabnya karena jahal. Jahal itu arti bahasa Indonesianya tidak tahu, tapi suka diartikan bodoh. Ya. Bodoh dan tidak tahu itu beda ya. Seringkali kalau bodoh itu artinya kurang cerdas. Ya. Tapi jahal dalam bahasa Arab itu dia seorang profesor doktor, kalau dia tidak tahu di satu bidang, satu hal, dia jahal di bidang itu. Ya, bisa juga karena kita itu dalam keadaan buru-buru, lalu kita melakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan pelanggaran, kalau kita ini berteman dengan baik dengan saudara-saudara kita, maka begitu kita melakukan pelanggaran, maka teman kita akan mengingatkan kita, jangan begitu, itu haram. Oh ya, nah saling menasihati itu penting. Cuma tidak gampang saling menasihati itu. Menasihati gampang, tapi menerima nasihat sulit. Ya. Banyak contoh di dunia ini nasihat. Oh ya, kok terus tujuk-tujukan begini. Udah diingatkan pakai bahasa yang baik, dia tetap bandel. Diingatkan dengan cara rame-rame teriak-teriak, dia tetap bandel. Nah, karena apa? Kebanyakan orang itu merasa diri lebih daripada orang lain. Apalagi kalau merasa lebih pinter, lebih berkuasa, lebih penting. Nah, itu membahayakan diri kita sendiri. Karena kalau kita merasa lebih pinter, nanti begitu ada orang nasihati, "Allah, kamu tahu apa?" Nah, kalau dinasihati tidak mau memperhatikan, tidak mau mengindahkan, maka akibatnya pelanggaran-pelanggaran itu akan berlanjut terus. Tambah lagi, karena tambah lagi dosanya, maka dia akan celaka kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, watawasau, saling menasihati itu penting. Saling menasihati yang pertama disebut oleh Allah di ayat ini adalah kesabaran. Orang seringkali mengartikan kesabaran itu terlalu sempit. Seolah-olah sabar itu artinya nerima saja, nggak usah protes. Padahal protes itu bisa termasuk kesabaran. Kalau protes itu dilakukan dengan baik. Nah, misalnya ada seorang suami yang didekati oleh seseorang mendekati seorang misalnya seorang perempuan mendekati seorang laki-laki, itu caranya macam-macam. Bisa dengan cara minta nasihat, minta saran, curhat. Nanti lama-lama makin dekat. Nah, terus diingatkan, hati-hati ya, itu kamu lama-lama bisa makin dekat. Nah, itu menasehati itu penting dan dinasehati juga penting. Nah, sabar itu bukan berarti pasif, ya udahlah, pokoknya kalau di rumah dia suamiku, kalau di luar saya nggak tahu. Nah, itu bukan sabar itu. Ya, bukan sabar. Sabar itu ada 3 kriteria: tekun melaksanakan perintah Allah. Bahwa alhamdulillah bapak-bapak rajin ke masjid ini sholat berjamaah, dan beberapa di antara kita ini 5 kali sehari selalu sholat di masjid.
Nah, itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan melaksanakan perintah Allah itu termasuk sabar. Sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar dalam hal menghindari larangan Allah. Atau istilah bahasa Arabnya as-sabru anil maksiyah. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan itu juga butuh ketekunan, butuh kesabaran, karena godaan-godaan itu selalu ada. Godaan misalnya pas tidak punya duit, kemudian ada orang nawari duit yang haram, tahu itu haram, tapi diterima, ya habis aku butuh gitu. Nah ini kalau kemudian dia nerima berarti dia tidak sabar. Sabar yang ketiga itu yang biasanya pengertian kita sehari-hari. Sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ketika kita sabar yang ketiga ini, ada kalanya kita itu mempertahankan kehidupan. Misalnya setiap hari kita butuh konsumsi, tapi penghasilan kita pas-pasan. Nah itu kita sabar dalam keadaan kesulitan. Artinya kita punya problem untuk menyediakan nafkah yang cukup untuk keluarga, kemudian kita tekun dalam mengatasi problem itu. Bisa juga sabar yang ketiga ini sabar dalam menggapai cita-cita. Misalnya kita ambil contoh beberapa sahabat kita di masjid ini. Alhamdulillah, ini saya cerita begini, mudah-mudahan yang mengikuti dengan Zoom itu juga senang. Ada sekitar 20 orang ya Pak ya, yang sudah senior, bolehlah di senior karena sudah pada pensiun. Kemudian mencoba menghafal Al-Quran. Ya, Pak Dadang sudah menghafal surat As-Sajdah. Terus sekarang surat Yasin. Nah, ini cita-citanya aku ingin hafal Quran. Tapi karena umur tua ini lupa lagi. Nah, ini harus kita sabar. Jadi sabar yang nomor 3 ini sabar dalam mengatasi problem yang sedang dihadapi dan sabar dalam usaha menggapai cita-cita. Kalau kita misalnya umur 70 baru mulai menghafal Quran, cita-citanya berapa juz? 30 juz. Tapi wah, Pak Dadang ini umurnya kan sudah 82 apa 23 Pak? 82. Oh, bukan hanya 70. Terus gimana menghafal Quran? Iya, cita-citaku 30 juz. Adapun saya bisa sampai ke 30 juz atau tidak, itu bukan urusanku. Bisa saja nanti 5 menit lagi saya meninggal bisa. Bisa juga 10 tahun lagi. Nah, keinginanku 30 juz. Kok baru dapat setengah juz sudah dipanggil Allah, pahalanya sudah 30 juz. Nah, itu kita mesti saling nasihati di dalam kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati di dalam kasih sayang. Kasih sayang ini penting, Pak. Karena alam raya ini diciptakan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, itu pasti karakternya Allah, ada dampaknya, ada jejaknya di ciptaan Allah. Udah, ambil saja. Apapun yang diciptakan oleh Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Air itu tidak berbentuk dan dia suka berubah menjadi uap, kadang-kadang berubah menjadi es. Itu tanda kasih sayang Allah. Karena dengan adanya dia menguap, maka Allah bisa memindahkan air yang dari laut yang asin itu bisa didatangkan ke daratan, sampai dalam ke daratan kita bisa mendapatkan air yang tawar, yang segar untuk kita minum. Jadi karena Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan kasih sayang,
Maka kita harus mengikuti karakternya Allah, yaitu memberikan kasih sayang. Apa bedanya kasih sayang dan cinta? Sama nggak kasih sayang dan cinta? Sama nggak Pak Dadang? Sama. Sama Pak, kasih sayang dan cinta. Kalau cinta itu, misalnya saya mencintai seseorang, entah laki-laki atau perempuan, bukan suka, bukan cinta birahi, ya. Pokoknya saya mencintai seseorang. Itu dorongannya lebih saya mencintai dia untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan dia? Saya. Tapi kalau kasih sayang, saya menyayangi istri untuk kebaikan dia atau untuk kepentingan saya? Dia. Jadi cinta dan kasih sayang beda nggak? Beda Pak, beda. Jadi ini kehidupan sehari-hari, tapi kita itu kan jarang merenungkan tentang aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita itu berkeluarga menonjolkan kecintaan, itu masih egois, harus ditingkatkan sampai kasih sayang. Kalau kasih sayang itu memberi tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, itu namanya kasih sayang. Nah, Allah itu kalau memberi kita tanpa pamrih, orang diberi rizki, dia tidak mau menyembah Allah, bahkan dia maki-maki Allah, tetap aja dikasih rizki. Itu tandanya Allah tidak pamrih di dalam memberi, itu rahmah. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan berkeluarga, Allah kan menyebutkan di surat Ar-Rum 21, kalau kita ada acara perkawinan itu, ayat itu populer itu. Misalnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan untuk kalian. Laki-laki diberi pasangan perempuan, perempuan diberi pasangan laki-laki. Terus Allah menumbuhkan mawaddah. Nah, mawaddah itu saling mencintai. Warahmah, saling menyayangi. Kalau kita itu berkeluarga hanya berdasarkan kasih sayang, itu rapuh. Karena apa? Hubungan ini sepihak untuk saya. Jadi kalau dia tidak menguntungkan saya, cinta saya akan luntur. Harus ditingkatkan sampai warahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu memberi tanpa pamrih. Nah, kalau kita bersuami istri bisa mengembangkan dari cinta sampai ke kasih sayang, maka Allah akan menurunkan sakinah. Tapi orang seringkali ya, mudah-mudahan mawaddah, rahmah, sakinah, apa namanya, suka disingkat dengan samawa, disingkat samawa. Padahal itu sakinah hanya bisa diperoleh kalau kita bisa mengembangkan hubungan suami istri itu bukan hanya saling mencintai, tapi sampai ke saling menyayangi. Kalau orang barat itu biasanya lebih ke saling mencintai, maka seringkali mereka mengulang I love you. Tapi I love you itu kadang-kadang bisa berarti cinta, tapi kadang-kadang bisa berarti sayang. Nah, kita mesti saling menyayangi dan juga saling menasihati supaya kita saling menyayangi. Ya, alhamdulillah, saya ini sangat bersyukur bergabung dengan teman-teman di Masjid Syuhada. Kita ini ada rasa saling menyayangi, sehingga di antara kita ini berbeda mazhab, tapi kita hidup rukun, ya. Berbeda ormas, berbeda politiknya, tapi kita saling menyayangi. Nah, kalau kita bisa saling menyayangi, maka kita akan damai hidup kita. Nah, ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah kelompok, bisa diartikan kanan, bisa diartikan beruntung. Kalau kanan itu dari kata
yamin, ya. Terus kalau keberuntungan itu dari kata yuman, al-yumnu. Kalau dikaitkan dengan kanan, Allah itu menyebut misalnya wa ashabul yamini ma ashabul yamin, kelompok kanan. Apa itu yang dimaksud dengan kelompok kanan? Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'ah wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Di surat Al-Waqi'ah Allah mengelompokkan manusia itu menjadi 3 kelompok. Kelompok satu yaitu kelompok as-sabiqun al-muqarrabun, kelompok orang yang excellent. As-sabiqun itu mendahului yang lain, excel, excel, kata kerjanya excel, orangnya sifatnya menjadi excellent. As-sabiqun, istilah lain al-muqarrabun. Ini kalau kita melihat dari aspek bahasa, kok orang seperti itu disebut as-sabiqun dan al-muqarrabun. As-sabiqun itu kan artinya yang paling duluan. Kalau diibaratkan orang berlomba balapan lari misalnya, as-sabiqun itu orang yang larinya paling kencang, paling cepat. Maka dia mendahului yang lain. Karena dia mendahului orang lain, maka disebut as-sabiqun, yang excel. Dilihat dari garis start. Dilihat dari garis start, maka orang itu namanya as-sabiqun. Tapi kalau dilihat dari garis finish, nah itu ketemu dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Orang yang larinya cepat, dia mendahului yang lain, diukur dari finish, paling dekat apa paling jauh? Paling dekat, maka mereka disebut al-muqarrabun. Jadi kenapa disebut as-sabiqun? Kenapa disebut al-muqarrabun? Disebut as-sabiqun kalau kita melihat dari garis start. Disebut al-muqarrabun kalau dilihat dari garis finish. Itu orang yang luar biasa, yang hebat. Nah, ada 2 kelompok lagi. Yang satu disebut kelompok kanan, ashabul yamin. Maka tadi maimanah akar katanya sama dengan yamin, kita artikan kelompok kanan. Ma ashabul yamin. Ashabul yamin itu siapa sih? Ashabul yamin itu kalau kita memperhatikan di surat yang lain, ada misalnya wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, orang yang menerima buku pertanggungjawaban dari besok di padang mahsyar, masing-masing kita akan menerima buku pertanggungjawaban, buku yang isinya rekaman perilaku kita sendiri. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang menerima bukunya ini dengan tangan kanan, mereka senang. Karena senang, rapotnya itu bagus. Ha umqra'u kitabiyah. Aku punya buku laporan ini. Sini, ayo lihat. Jadi suka pamer. Ya kita kalau ijazah kita bagus kan kita suka nunjukin pada orang-orang ada Pak ya. Tapi kalau nilainya 2,1 begitu, gimana punyamu? Ya pokoknya aku lulus deh gitu kan. Nah, itu ha umqra'u kitabiyah. Sini ayo baca ini. Terus tapi ada yang kelompok kiri, wa amma man utiya kitabi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Orang yang menerima buku pertanggungjawabannya dengan tangan kiri, maka mereka itu menyesal. Dia bilangnya, mana bukumu? Aku enggak terima. Nah, itu dia bilang wa amma man utiya kitabi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aku enggak terima, enggak ada, karena diumpetin, tidak boleh dilihat. Nah mereka itu bernasib sial. Nah, oleh karena itu ashabul yamin, kelompok kanan, bisa kita artikan sebagai orang yang menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kanan. Ashabus shimal
bisa kita artikan sebagai orang yang menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kiri, rujukannya ayat Quran. Bisa juga berarti begini, ketika di padang mahsyar kita itu otomatis akan dikelompokkan sesuai dengan karakter orang itu. Ya, kemarin di acara halal bihalal kan Ustadz Yasir menyebut al arwahu junudun mujannadah. Roh itu bagaikan tentara yang berbaris dengan rapih, yang terorganisasi dengan rapih. Nah itu mereka itu mengelompokkan diri. Pak Ustadz Yasir memberikan contoh, burung merpati akan berteman dengan burung merpati. Nah orang-orang yang soleh itu nanti akan otomatis berada di suatu daerah, di satu sektor, sedangkan orang yang jahat itu di sektor yang lain. Sektor yang baik itu di sektor kanan. Karena apa? Di situ nanti tinggal jalan dekat sekali masuk ke pintu surga. Sedangkan kelompok kiri itu dekat sekali dengan neraka. Nah, diibaratkan di dalam Al-Quran, orang yang di kelompok kanan itu jauh dari neraka sehingga mereka tidak melihat api neraka. Dan udaranya pun sejuk, udara yang bertiup dari surga. Sedangkan orang kelompok kiri panas karena dekat dengan api, dan apinya itu begitu tinggi menyalanya sehingga api itu seolah-olah seperti orang yang sedang mengintai, mana calon penghuniku, mana calon penghuniku, begitu. Jadi idza ra'athum min makanin ba'id, ketika api melihat mereka dari jauh, bukan orang yang melihat api tetapi api yang melihat, karena apinya itu naik, mana calon penghuniku, mana calon penghuniku. Nah itu kalau kita membaca semacam itu kita terasa horor, bukan teror ya, bukan teror tapi horor. Horor itu penting dikabarkan supaya apa? Supaya kita tidak bernasib seperti itu. Ya, supaya tidak menghadapi horor gimana? Ya udahlah kita mengambil perilaku orang yang kelompok kanan, yaitu yang mau saling menasihati di dalam kesabaran dan kasih sayang. Nah, dua-duanya ini kesabaran dan kasih sayang itu ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ya. Terutama yang marhamah itu hubungan horizontal antar manusia. Allah menyebutkan misalnya di dalam ketika Allah menciptakan manusia di alam dunia ini, Allah menurunkan rahmah. Rasulullah memberikan gambaran innalillahi ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmah. Wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. 1% dari kasih sayang Allah itu diturunkan di dunia. Dengan kasih sayang yang 1% itu, maka manusia dan manusia saling menyayangi, binatang dan binatang saling menyayangi, binatang dan binatang. Yang namanya binatang buas itu kan suka menjadi predator, suka makan binatang yang lain. Tapi tetap kalau punya anak, pasti predator itu menyayangi anaknya. Itu karena rahmat dari Allah yang 1%. Begitu pula binatang-binatang ternak dan semua yang makhluk hidup itu mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat itu diteruskan sehingga fabiha yata'atafun. Dengan rahmat yang 1% itu semua makhluk hidup di dunia ini saling ramah, wabiha yatarahamun, dan mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Diberikan contoh binatang yang buas pun juga akan menyayangi anak-anaknya. Lalu yang 99% dari kasih sayang Allah gimana? Wa tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99% ini akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di hari kiamat, di hari kebangkitan. Loh, di dunia saja kita sudah merasakan begitu indahnya kasih sayang Allah. Di surga
itu seperti 99 kali lagi, ya. 99 kali lagi kasih sayang yang kita rasakan di sana. Oleh karena itu betapa indahnya hidup di akhirat nanti. Jadi dua ayat ini mendorong kita untuk saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kasih sayang. Saya kira begini, untuk sebagai penutup, sebenarnya materinya masih banyak, tapi karena jamnya sudah segini, saya ingin menutup dengan begini. Kalau kita mau menyayangi orang lain, berarti kita akan berperilaku sesuai dengan kebijakan Allah. Jadi Allah ketika menciptakan alam raya ini ada polisinya. Polisinya apa? Allah menyayangi. Nah, kalau kita disayangi oleh Allah, kita teruskan kepada orang lain. Nah, kalau kita mau meneruskan kasih sayang kita kepada orang lain, maka Allah akan menambah kasih sayangnya kepada kita. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Terus irhamu ahlal ard. Ketika ada orang yang saling menyayangi, Allah itu memerintahkan malaikat Jibril. Jibril, umumkan bahwa aku menyayangi, misalnya saya ambil contoh, aku menyayangi Andi Junaidi. Malaikat Jibril begitu diberitahu semacam itu, dia mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang di langit. Semua para malaikat, ketahuilah bahwa Allah menyayangi Andi Junaidi. Terus lalu malaikat Jibril melanjutkan pesan itu ke malaikat yang ada di dunia, diumumkan yang serupa. Sehingga dengan demikian malaikat yang di langit dan malaikat yang di bumi pun semua menyayangi orang itu. Nah, kalau malaikat itu menyayangi, malaikat itu kan mempengaruhi mekanisme kita, baik terutama mekanisme kejiwaan. Maka semua orang di dunia ini akan menyayanginya. Silakan buktikan. Kalau kita suka menyayangi orang, maka orang lain akan menyayangi kita. Ada hadis Rasulullah mengatakan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Namanya orang mukmin pasti ramah kepada orang lain, dan karena itu pasti diperlakukan secara ramah oleh orang lain. Ya, oleh karena itu pesan yang bisa kita tangkap dari ayat ini, mari kita bangun kepribadian kita pegang keimanan kita kepada Allah, dan kita kembangkan kesabaran dan kasih sayang.